Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alimul ghaibi wasyahada wa huwar rahmanur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar 5 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran surah Luqman ayat ke-34 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 5 hal. Dan ayat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul oleh Imam As-Suyuti, sebab turunnya adalah ketika seseorang yang berasal dari Badawi, dari pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, istriku saat ini tengah hamil, kabarkan kepadaku apa jenis kelaminnya anak yang akan lahir nanti. Ya Muhammad, kampung kami saat ini paceklik, kapan akan turun hujan? Ya Muhammad, engkau sudah tahu kapan aku lahir dan kapan aku mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang tentang hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan yang ketiga, hanya Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, yang keempat, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di bumi mana dia akan diwafatkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini merupakan penjelasan dari surah Al-An'am ayat 56 yang berbunyi, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang gaib, dan tak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, al-imanu bil ghaib
iman kepada hal yang gaib adalah sesuatu yang wajib. Dan iman kepada yang gaib itu, kata para ulama, adalah ketika seseorang meyakini dengan sepenuh hati adanya hal-hal yang di luar kemampuan akal manusia, di luar jangkauan panca indera manusia, tetapi keberadaannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-imanu bil ghaib, meyakini hal-hal yang gaib ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Dan salah satu tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu adalah yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak kasat mata, tetapi hal-hal tersebut diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini ada 5 hal yang Allah rahasiakan, yang itu disebut dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa alasannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 5 hal ini? Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Hari kiamat adalah as-sa'ah, disebutkan dalam ayat ini as-sa'ah. Dan nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Ada disebut dengan as-sa'ah, yaumul qiyamah, yaumul hasra, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini disebutkan ilmu sa'ah, ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan terjadinya hari kiamat ini? Alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan rahasia ini sebagai sarana ujian keimanan bagi seorang hamba. Ketika seorang hamba tahu bahwa dia tidak tahu persis kapan terjadi hari kiamat itu, maka dia akan berhati-hati. Dia akan mawas diri. Dan dia akan konsisten, istiqomah dalam beribadah. Dan dia juga akan menjaga keseimbangan hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada hari akhirat, ada hari kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat ini kepentingannya adalah seseorang yang meyakini ada hari kiamat, dia akan terkontrol moralnya, akan terkontrol perilakunya. Kenapa? Karena dia faham bahwa hidup manusia ini bukan sekedar hidup di dunia, tetapi ada kehidupan di akhirat. Beriman adanya hari kiamat akan mendorong seseorang untuk beramal soleh. Mendorong untuknya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menghadirkan kebaikan. Dan beriman adanya hari kiamat akan menjadikan seorang hamba itu tenang dalam hidupnya. Kenapa? Apalagi mereka yang terzalimi. Apalagi mereka yang merasa diambil hak-haknya. Boleh jadi di dunia mereka tidak mampu mengambil hak-hak tersebut. Tetapi karena ada keyakinan adanya hari kiamat, maka membuatnya tenang. Dan dia tidak terjerumus untuk mengambil haknya itu dengan cara yang tidak benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan hari kiamat tersebut. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kapan terjadi hari kiamat tersebut. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat.
Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis ketika Malaikat Jibril bertanya, "Mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Sesungguhnya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan minimal tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tanda itu diantaranya dua hal. Antalidal amatu rabbataha, seorang tuan melahirkan, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Mereka pengembala kambing, orang-orang yang miskin nanti mereka berlomba-lomba membangun rumah, gedung yang megah. Nah, ini Rasulullah hanya bisa menjelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat, tetapi tidak tahu persis kapan kiamat itu terjadi. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu turunnya hujan. Para ulama tafsir menjelaskan turunnya hujan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Allah yang maha mengetahui sebelum terjadinya hujan, kapan akan terjadinya hujan, berapa besar volume hujan tersebut. Sedangkan pengetahuan manusia saat ini, baik itu teknologi yang terkait dengan rekayasa cuaca misalnya, itu dalam batas hanya mengetahui saja dan mengumpulkan sebab-sebab alamiah dari munculnya hujan tersebut. Karena itu seorang pakar meteorologi dari Prancis mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu menurunkan hujan sebelum syarat-syarat alamiah dari awan itu terkumpul sehingga bisa turunnya hujan. Manusia hanya bisa memprediksi. Manusia hanya bisa berusaha saja, tetapi ketetapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Prediksi cuaca sering sekali terjadi kesalahan dan kekeliruan. Tetapi hal itu tidak salah. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi bencana, persiapan, kemudian juga adalah ikhtiar manusia dengan ilmu pengetahuannya. Tetapi secanggih apapun manusia dalam urusan cuaca ini, maka tidak bisa memastikan, mengklaim 100% keberhasilannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan segalanya. Selain dari itu kata para ulama, kalau manusia mampu mengendalikan hujan, maka tidak ada cerita ada tanah yang tandus, kering kerontang, dan tidak ada juga tempat yang banjir karena volume airnya banyak. Kenapa? Karena manusia bisa mengendalikan hujan tersebut. Tetapi karena yunazzilul ghaith ini hanya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah rahasianya. Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia tidak berlaku sombong dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki tersebut. Secanggih apapun ilmu yang dimiliki, mereka tidak bisa mengklaim 100% turun atau tidaknya turun hujan tersebut. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan turunnya hujan ini adalah Allah ingin membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ratusan miliar dikeluarkan untuk membuat hujan buatan misalnya, sering sekali tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan itu. Selain itu juga tidak tahunya kita tentang cuaca ini, ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki tawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah
dan ikhtiar. Ketidakpastian cuaca ini, kadang panas, kadang hujan, ini membuat seseorang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah, berikhtiar sekuat tenaganya, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi harus kita fahami bahwasanya secanggih apapun ilmu manusia dalam urusan hujan ini, mereka tidak mampu mengklaim 100% kebenarannya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji untuk menjadikan urusan hujan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan apa yang ada dalam rahim seseorang. Wa ya'lamu ma fil arham di sini kata para ulama tidak hanya rahim manusia tetapi juga rahim binatang, hewan dan sejenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan sebelum rahim itu diisi, ya. Bahkan sebelum orang menikah sekalipun Allah sudah tahu. Allah yang menakdirkan itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah ingatkan, yahabu liman yasha'u inasa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan seseorang itu anak wanita. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak memberikan seseorang itu anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah berikan kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan. Aw yaj'aluhum aqima. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu tidak memiliki anak. Ini artinya apa? Artinya ilmu manusia tentang rahim itu sangat terbatas. Walaupun kecanggihan teknologi saat ini ada USG misalnya, pengetahuannya hanya terbatas pada urusan jenis kelaminnya saja. Atau urusan cacat atau sehatnya seorang anak tersebut. Tetapi rahasia di balik itu, ilmu manusia tidak bisa melangkahinya. Apa itu ilmu manusia? Ya pengetahuan yang sederhana itu tidak bisa melangkahi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Seseorang di antara kalian itu di rahim ibunya dikumpulkan penciptaannya 40 hari dalam bentuk nutfah. Ketika sperma bertemu dengan ovum 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma mudghah, berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yursalu ilaihil malak, lalu Allah utus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama bikatbi rizkihi, dicatat tentang rizki anak yang akan dilahirkan itu. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatan dalam hidupnya. Kemudian wa syaqiyun am sa'idun, kondisinya apakah dia menjadi orang yang bahagia sentosa atau sebaliknya dia akan menjadi orang yang celaka atau sengsara. Pengetahuan manusia hanya sampai melihat jenis kelamin saja. Tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala melampaui semua itu. Apa rahasianya? Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan apa yang ada di rahim? Kata para ulama, ini mengajarkan kepada manusia untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha memberi. Boleh jadi ada yang tertunda memiliki anak. Bahkan sudah tua, tetapi lihatlah Nabi Zakaria misalnya. Mendapatkan anak ketika umurnya sudah tua renta. Dan seterusnya. Allah Maha berkehendak itu. Jadi yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim seseorang. Kemudian juga ketika seseorang memahami bahwa rahasia rahim itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha berikhtiar untuk menjaga rahimnya.
menjaga rahimnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala yang keempat menjelaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok hari. Manusia boleh saja berikhtiar, berencana, membuat planning tertentu. Tetapi yang terjadi esok hari sering sekali tidak sesuai persis sama dengan yang sudah direncanakan. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Ungkapan ini menjelaskan bahwa manusia hanya mampu untuk merencanakan, tetapi takdir ketentuannya apa yang akan terjadi esok hari adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Sering sekali seseorang sudah menyiapkan rencana-rencana bagus, bisnis-bisnis yang hitungannya akan membuat dia kaya raya, tetapi esok harinya berubah. Esok harinya tidak terjadi. Kenapa? Karena rahasia hari esok itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran kita diingatkan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan jangan pernah kalian katakan tentang sesuatu, aku akan melakukan itu esok hari, kecuali kalian katakan illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang akan aku kerjakan tersebut. Artinya kita diajarkan setiap ingin melakukan sesuatu harus kita iringi dengan insya Allah. Ketika Allah menghendaki maka itu akan terjadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini sengaja Allah rahasiakan? Karena Allah tidak ingin manusia ini berlaku sombong dalam hidupnya. Seseorang yang sudah tahu besok dia akan kaya raya, maka boleh jadi hari ini dia akan berpoya-poya, dia akan sombong, dia akan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia sudah memegang kepastian esok hari dia kaya, maka Allah tidak menjadikan itu pasti. Kenapa? Agar supaya seseorang itu tidak terjelangkiti sifat sombong ini. Terus berikhtiar, berusaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan hari esok itu apa? Tujuannya agar kita pandai mensyukuri setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan hari esok itu apa yang akan terjadi supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kasih tahu yang akan terjadi besok hari, na'udzubillah, kecelakaan misalnya, atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya, tentu akan membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah kata para ulama, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan apa yang akan terjadi esok hari agar manusia senantiasa berikhtiar, berusaha dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu kapan dan di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kematian ini kita sudah meyakini bahwa manusia semuanya pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kematian ini merahasiakan 3 hal. Pertama, waktu kematian itu. Yang kedua, tempat kematian itu. Dan yang ketiga, cara kematian itu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana seseorang itu wafat, karena Allah ingin agar manusia berusaha berikhtiar menjadikan dirinya baik dalam setiap waktu, setiap tempat. Kenapa? Karena Allah ingin hamba-hambanya senantiasa dekat kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin ini
menjadikan kita untuk betul-betul merasa dhaif, lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui 5 poin ini, maka kita akan berikhtiar berusaha untuk menjadikan diri kita hamba yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan diri kita ini pantas mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim hayatana في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.